Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Sofyan Sauri bertemu kembali dengan para pemirsa. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana tadi ayat Al-Quran diungkapkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada manusia, ada makhluk Allah yang semula diperintahkan untuk beribadah, namun tidak beribadah, maka tentunya dia menyalahi kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang mahdoh maupun yang goer mahdoh, tentunya harus kita lakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh agama kita, agama Islam. Dan perlu diketahui bahwa ibadah yang paling sempurna, ibadah yang paling istimewa adalah ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Amal yang dilakukan dengan penuh keikhlasan adalah amal yang paling tinggi nilainya, amal yang paling tinggi derajatnya, dan amal yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bila berbicara masalah amal yang ikhlas, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sudah populer maknanya kita tahu, bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di situ mengandung makna Allah hanya akan menerima ibadah seorang hamba apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan. Dan ikhlas itu adalah sikap hati, menerima, melakukan dengan mengharapkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bila berbicara amal ibadah yang penuh dengan keikhlasan, yang sangat istimewa itu, tentunya di situ harus dilandasi, didasari dengan keimanan dalam hati yang sangat kuat dan sangat mendalam dan sangat luar biasa. Maka keimanan menjadi bagian yang terpenting di dalam wujud amal yang ikhlas. Kemudian yang kedua, tentu dibarengi juga dengan niat. Niat itu adalah sesuatu kekuatan batin untuk melaksanakan sesuatu dengan komitmen yang sangat tinggi. Maka otomatis komitmen ini akan mendorong jiwa kita, mendorong diri kita untuk bisa mentuntaskan apa yang kita niatkan itu. Oleh karena itu, pemirsa Zakat TV yang berbahagia, ada sesuatu yang patut kita persiapkan dalam mengamalkan sesuatu amalan. Di antaranya kita awali di awal tentunya dengan ikhlas. Itu canangkan di awal, ikhlas itu persiapkan di awal. Tadi dengan landasannya iman, dengan landasannya keyakinan, kepercayaan, tauhidullah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan awali niat yang sebulat-bulatnya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu maka siapkan juga, setelah menyiapkan yang pertama, persiapan yang kedua adalah sabar. Jadi kalau sudah ikhlas dipasang di awal, maka siapkan juga sabar.
supaya nanti di akhir menjadi mulus, tetap menjadi manusia yang ikhlas. Karena boleh jadi banyak orang yang melakukan di awal itu ikhlas, di tengah tidak sabar, di akhir ya tidak ada keikhlasan, hilang keikhlasannya. Nah, supaya keikhlasan itu mulus, utuh dari awal, di tengah, di akhir, maka barang tentu perbuatan amal yang lakukan itu dengan disiapkan, yaitu kesabaran. Dan sabar itu luar biasa, karena memang dengan kesabaranlah semua akan menjadi mulus, keikhlasan. Sabar dalam hal apa? Mungkin orang bertanya. Kita harus sabar dalam hal apa? Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang patut dihadapi di dalam kesabaran itu. Yang pertama, sabar dalam menunaikan ibadah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Dan yang ketiganya, sabar dalam menjauhi maksiat. Ini 3 hal yang dihadapi oleh manusia ketika telah mencanangkan keikhlasannya dan situ kesabarannya. Tadi yang pertama, sabar dalam menunaikan ibadah. Bila telah adzan berkumandang, kewajiban menunaikan kewajiban telah tiba, maka orang-orang yang beriman itu akan bergegas dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan ibadah sholat misalnya, yang paling pertama dan utama, yang paling istimewa di antara ibadah-ibadah yang lain, maka lakukan dengan penuh kesabaran. Misalnya kalau datang ke masjid, di masjid itu ada imam, ada makmum, kita ke bagian tempat, apakah di belakang, di pinggir, dimanapun, kita menerima apa yang kita memperoleh bagian untuk berdiri ketika kita berada di jamaah masjid tersebut. Jangan sampai kita itu misalnya ya tidak menerima, bahkan misalnya melakukan ataupun mengucapkan kata-kata penyesalan dan seterusnya karena mendapatkan bagian tempat duduk yang tidak enak misalnya. Maka bila terjadi hal itu, maka kesabarannya menjadi tidak utuh. Ataupun misalnya kita dalam menunaikan ibadah, ketika yang menjadi imam kita, ketika kita menjadi makmum, kita tidak terlalu banyak menilai walaupun sudah tahu itu imam itu siapa sebenarnya dia. Saya tahu kehidupan sehari-harinya. Ketika kita beribadah, maka kita sabar. Siapapun yang jadi imam, siapapun yang menjadi imam di depan kita, kita pasrah, kita berdoa, mudah-mudahan sholat akan lebih baik. Oleh karena itu, itulah merupakan keikhlasan dan dengan kesabaran. Dan nanti pada berikutnya akan kita teruskan bagaimana kelanjutan dari sabar supaya tetap mulus di akhir keikhlasan. Para pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya kita akan memperhatikan ada yang lewat di hadapan kita yang tentu kita perhatikan. Mudah-mudahan kita akan meneruskan dan kita melihat yang lewat ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang berbahagia, marilah kita lanjutkan tentang bagian ikhlas beramal. Tadi diungkapkan bahwa bila kita beramal, tentunya harus dengan keikhlasan. Dan ikhlas tentunya dilandasi dengan keimanan, niat yang seikhlas-ikhlasnya, yang sedalam-dalamnya sebagai bagian dari energi untuk melakukan amal selanjutnya. Tadi pun diungkapkan
bahwa setelah kita memasang ikhlas di awal, maka siapkan kesabaran setelah kita mencanangkan tentang keikhlasan. Dan sabar dalam hal menunaikan ibadah, sabar dalam menghadapi musibah, dan satu lagi, sabar dalam menjauhi maksiat. Ketiga hal tadi tentunya kita akan memperoleh gambaran, memperoleh pekerjaan, kegiatan, beramal di dalam melaksanakan amal-amal sehari-hari. Kan diungkapkan tadi bahwa amal ibadah yang paling tinggi nilainya, amal ibadah yang paling istimewa di hadapan Allah adalah amal yang penuh keikhlasan. Pemirsa Zakat TV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk tetap keikhlasan dan pelaksanaan kesabaran terus berjalan, diungkapkan oleh sebagian pemikir Islam bahwa lakukan hal-hal yang bisa memperkuat hidup dengan kesabaran. Yang pertama diungkapkan kita harus banyak berdoa. Yang kedua harus berusaha, berupaya sekuat tenaga. Dan yang ketiga harus tawakal kepada Allah. Dan yang keempat tentunya harus husnudzon. Nah, jadi ketika terjadi musibah datang, ketika perintah kewajiban sholat tiba, ketika maksiat perlu dijauhi, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Misalnya ketika kita mendapatkan musibah, maka berdoa kepada Allah, doa yang paling populer dan pemirsa tentu sangat paham dan banyak mengamalkan doa itu. Misalnya dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau yang kedua, Allahumma ajurni fi musibati wahlufli khairan minha. Sekali lagi, Allahumma ajurna fi musibatina. Atau Allahumma ajurni fi musibati wahlufli khairan minha. Atau satu lagi, Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Doa-doa itu mengandung makna, pertama, minta diberi kekuatan dengan keputusan yang telah Allah berikan berupa apapun. Dan bila itu adalah musibah dan sangat tidak menyenangkan hati, dengan munajat memohon kepada Allah, tentunya di situ minta kekuatan batin dan minta kekuatan jiwa, dan juga minta tetap dalam bimbingan lindungannya dan diberi ganti dengan ganti yang lebih baik lagi. Maka jangan lupa kepada pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah, bila kita mendapatkan musibah tadi, yang pertama kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus yang kedua tentunya kita mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan yang ketiga, Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Dan bila kita bisa menunaikan ibadah dengan sebaik mungkin, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan sesabar-sabarnya, maka kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah bisa menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan tentu doa supaya tetap syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar Allah dengan kesabaran ini, dengan keikhlasan ini, dengan kenikmatan ibadah ini menjadi bagian yang diterima lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Zakat TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berusaha. Tadi yang pertama adalah harus berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Nah, di dalam menghadapi dan menyiapkan
dan mengisi doa yang telah kita kumandangkan itu, yakinkan dalam diri kita bahwa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa kita akan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdoa dengan optimis akan dikabul, pasti dikabul. Namun bila berdoa dan pesimis, bahkan merasa tidak diterima, maka pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah yang pertama berdoa, yang kedua berusaha. Usahakan makna-makna dari doa itu. Misalnya kalau kita ingin istiqomah dalam beribadah, maka upayakan datang, laksanakan, walaupun harus dengan dilakukan dengan apapun kemampuannya, namun terus-menerus. Nah, pekerjaan yang istiqomah, yang terus-menerus dalam beramal, dalam beribadah, dalam menghadapi segala kemungkinan, bahkan menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan, itu merupakan bagian usaha kita. Dan manakala usaha kita telah kita lakukan dan ternyata hasilnya kurang memuaskan, maka kembalikan tawakal kepada Allah. Tawakal adalah menerima apa yang telah Allah putuskan dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Memang tawakal ini perlu latihan, perlu terus-menerus menerima, mampu menerima apa yang Allah putuskan. Dan yang keempat adalah husnudzon. Husnudzon ini artinya, pemirsa Zakat TV yang berbahagia, husnudzon itu adalah baik sangka. Kalau kita diberi musibah, diberi apapun, hadapi dengan husnudzon. Misalnya seorang mahasiswa, ketika mahasiswa itu mengikuti kuliah dengan penuh kesungguhan, perasaan mahasiswa itu sendiri, bahkan kehadirannya pun kata dirinya sendiri hadir terus-menerus. Namun ketika dia ikut ujian, ternyata di situ ujian itu misalnya UTS, UAS tidak memuaskan, maka hadapi dengan husnudzon. Dengan husnudzon itu baik sangka, masukkan ke dalam diri kita masing-masing. Mungkin sebagai mahasiswa banyak kelemahan, banyak kekurangan. Oleh karena itu, hadirin pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keikhlasan di awal, kesabaran di tengah, dan akhirnya adalah ikhlas kembali. Maka itulah menjadi manusia yang tetap ikhlas dan mukhlasin, orang-orang yang paling tinggi nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Zakat TV yang berbahagia, jangan kemana-mana, kita nanti lanjutkan setelah yang lewat ini. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk kita semuanya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan segmen berikutnya. Tadi kita berbicara masalah ikhlas beramal. Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang betul-betul dalam menjalankan ibadahnya itu dengan penuh keikhlasan, dan segala aktivitas kehidupannya itu semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sering orang berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukma wal hikni bisolihin. Kemudian juga orang selalu memohon kepada Allah agar beramal ini
dengan penuh kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah SAW yang di saat itu beliau memiliki pekerjaan yang menurut orang lain pekerjaannya itu seperti kurang bermanfaat, sepele, hanya sebatas membersihkan di masjid. Jadi marbot masjid, jadi tukang membersihkan di masjid. Tapi luar biasa keikhlasannya. Setiap pagi dia menyapu lantai, kemudian dia itu membersihkannya dan juga menempatkan di mana Quran ditempatkan pada tempat yang mana semua menjadi rapih dan menjadi bersih masjid itu. Dan setelah si ibu ini bekerja terus-menerus dan tidak pernah merasa lelah, dan Rasulullah sangat mengenalnya kepada seorang yang ikhlas itu. Dan tiba-tiba seorang ibu yang bekerja penuh keikhlasan itu, wafatlah beliau. Dan ketika wafat, maka dikuburlah. Setelah dikubur, Rasulullah tidak diberitahu. Dan akhirnya ketika Rasulullah datang lagi ke tempat masjid yang suka dibersihkan oleh seorang ibu itu, bertanya Rasulullah, kemana si ibu yang suka membersihkan masjid ini? Kemudian jamaah yang lain menjawab bahwa si ibu telah wafat ya Rasulullah. Telah wafat. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba tolong aku antar ke tempat dia dikuburkan. Di mana dia dikuburkan? Maka Rasulullah diantar oleh para sahabat dan langsung ke tempat penguburannya. Dan di situ beliau melaksanakan sholat untuk almarhumah yang telah meninggal dunia itu. Betapa indahnya, betapa bahagianya, betapa mulianya seorang ibu, seorang manusia yang punya kesempatan untuk menjadi pekerja membersihkan masjid dengan penuh keikhlasan, memperoleh doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa Rasul itu pasti diijabah. Maka betapa senyumnya di alam barzah doa yang dikumandangkan oleh Rasulullah SAW terhadap seorang ibu itu. Maka oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, jadilah kita dalam beramal ini dengan penuh keikhlasan. Bila kita di jalan menemukan misalnya sampah ataupun apapun yang bisa mengurangi keindahan jalan ataupun membahayakan orang yang lewat, ada bagusnya kita kepikirkan supaya orang yang lewat lebih selamat dan sampai di tujuan. Orang-orang yang ikhlas dalam beramal akan merasa enjoy, akan merasa bahagia di dalam beramalnya. Mengapa? Karena tidak ada harapan, yang mereka cari hanya ridho Allah. Untuk mencari ridho Allah tidak gampang. Harus melalui ilmu, melalui latihan, melalui diskusi, dan membaca buku-buku, kitab-kitab dari bab ikhlas beramal, ataupun tentang kesabaran. Maka bila kita banyak membaca, banyak berdiskusi, dan pada akhirnya kita pun di rumah tangga kalau bisa kita untuk memulai belajar beramal dengan penuh keikhlasan. Misalnya seorang bapak ketika memberikan uang gajinya dari pekerjaannya, maka serahkan kepada ibu yang tercinta itu adalah dengan penuh keikhlasan. Walaupun tidak usah diumumkan. Misalnya begini, Bu, ini saya serahkan gaji bulan ini dan saya serahkan kepada ibu dengan penuh keikhlasan, Bu, gitu. Tidak perlu menyebutkan keikhlasan, karena ikhlas itu adalah urusan hati. Yang saya khawatirkan, berapa jumlah uang yang diserahkan kepada istri, berapa jumlah pengorbanan yang diberikan kepada istri, namun bila tidak ada keikhlasan di hadapan Allah, tidak ada nilai apa-apa beramal tanpa keikhlasan. Dan juga keikhlasan dilatihkan kepada anak-anak kita. Karena kita di rumah sebagai guru, kita di rumah sebagai orang yang menjadi panutan, bahkan menjadi idolanya anak-anak, sehingga
kita berbincang-bincang dengan anak kita, mungkin sebelum kita makan, atau setelah kita makan, atau ketika kita duduk di kursi santai, berkumpul dengan anak-anak, bicara tentang siapa, bagaimana, apakah bisa kita sebagai keluarga yang penuh dengan keikhlasan. Misalnya si teteh ataupun si kakak disuruh mengambil gelas oleh ibu, maka ambil dengan penuh keikhlasan, perlihatkan dari raut muka yang begitu bangga, begitu bahagia. Mengapa? Senang disuruh oleh ibu ataupun oleh bapak. Sodorkan gelas itu dengan tangan yang baik, dengan senyum, dan pasti ibu akan merasa senang melihat anak yang begitu baik melakukan sesuatu perbuatan. Mungkin ibu akan berdoa dalam hatinya, ya Allah, semoga anakku ini yang telah berbuat baik menjadi anak yang lebih berguna dan bermanfaat. Bahkan meminta kepada Allah agar anak ini tetap sehat walafiat, mungkin tetap beramal dengan penuh keikhlasan, dan latihan di rumah dengan penuh keikhlasan sebagai wujud perbuatan pembentukan karakter anak bangsa ataupun akhlakul karimah di rumah. Maka nanti lahirlah anak-anak kita, anak-anak yang mukhlasin, anak-anak yang penuh dengan keikhlasan. Oleh karena itu, pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita marilah selalu berharap kepada Allah, bermohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan pastikan dalam diri kita Allah akan mengabulkannya. Jadi keluarga-keluarga yang sakinah, jadi keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah dan juga warohmah. Luar biasa keluarga yang diciptakan di dalam keluarga kita dengan bimbingan, arahan, didikan orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian-bagian yang diungkapkan dalam kesempatan ini, terutama bagi pemirsa Zakat TV yang berbahagia. Bagaimana kita ikhlas beramal dengan dilandasi tadi keimanan, dilandasi dengan niat yang bulat dalam menghadapi segala sesuatu, hadapi dengan penuh kesabaran, sabar dalam menunaikan ibadah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Melalui apa tadi? Ada 4 hal, melalui doa, melalui usaha, melalui tawakal, dan melalui husnudzon. Bila di awal kita niat untuk ikhlas, di tengah disiapkan kesabaran, di ujung insya Allah jadilah manusia-manusia yang mukhlasin, yaitu manusia yang ikhlas. Demikianlah pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya sendiri, Sofyan Sauri, mengharapkan untuk beramal dengan penuh keikhlasan, dan semua pemirsa yang sama-sama menyimak kesempatan ini juga menjadi hamba-hamba Allah yang penuh dengan keikhlasan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.